Suruh pindah coy. Hah? Suruh pindah. Pindahin agak ke atas sedikit aja. Ini gua udah gambar lagi. Ini cakep. Lo mau pakai ini gua, mic gua. Ini bisa. Lu duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh kan? Kami ucapkan selamat datang pada sidang pemeriksaan DKPP hari ini. Kami mohon dengan sangat nanti pada saat pembacaan tata tertib untuk dicermati, dan kami mohon kepada semua para pihak yang hadir apabila ingin keluar untuk minta izin dulu kepada ketua majelis sidang. Dan untuk penggunaan media komunikasi untuk bisa digunakan sebatas mungkin, jangan terlalu kelihatan. Terus untuk rekan-rekan media nanti agak dikurangi mobilisasi keluar masuknya nanti, Pak. Dan untuk proses perekaman kami persilahkan untuk nanti penggunaan, mohon izin ya Bapak ya, jika berkenan ada penggunaan penutup kepala, topi maksud kami, nanti silakan disesuaikan. Demikian, kecuali yang menggunakan kopi atau yang semacamnya, silakan. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang, yang terkait lagi ke toilet satu orang. Bang. Mohon izin Bapak Ibu, sidang akan segera dimulai. Ini dulu udah. Teradu. Biar lagi ke toilet satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu segera dimulai. Hadirin dimohon menonaktifkan alat komunikasi. Pembacaan tata tertib sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tata tertib sidang pemeriksaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, rapi, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang membawa senjata tajam atau api, benda-benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. Merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana persidangan. Makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota DKPP atau kewibawan persidangan. Para pihak dan pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat, sopan, dan tertib kepada persidangan dan majelis sidang selama pelaksanaan sidang berlangsung. Menunjukkan sikap hormat kepada persidangan dan majelis sidang, termasuk menaati aturan berdiri ketika majelis sidang memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
Hadirin dimohon berdiri. Majelis memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia dengan nomor perkara 129-DKPP/PKE/11 dengan teradu Ketua dan anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dan anggota Bawaslu Republik Indonesia pada hari ini Senin 20 November 2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pihak yang saya hormati, pengadu, teradu, dan pihak terkait. Sidang pada hari ini akan dipimpin oleh saya, Ratna Dewi Bertalolo, dan anggota majelis Bapak Idewa Kade Wiyarsa Rakasari. Baik, pertama-tama kami mempersilakan para pihak untuk memperkenalkan diri, dimulai dari pihak pengadu. Kami silakan pengadu prinsipal hadir. Hadir, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pengadu bersama Jasriani serta kuasa hukum. Pengadu prinsipal yang kedua hadir. Pengadu prinsipal satu ya. Baik, silakan kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya anggota tim kuasa hukum. Terus hari pagi ini didampingi oleh rekan saya. 2 orang yang sudah hadir. Saya sendiri adalah Juju Purwanto. Juju Purwanto, ya. Silakan yang lainnya. Saya Egi Sujana. Ya, baik. Berikutnya yang di samping. Saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada para teradu
Dimulai dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Baik, terima kasih. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya Yeni Melida, Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Teradu 1 dan selanjutnya. Saya Ronaldi Ardian, sarjana hukum, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Teradu 2. Silakan berikutnya, tolong dimatikan mic-nya. Saya Fitra Rofi, anggota KPU Indragiri Hulu, Teradu 3. Baik, terima kasih. Ini yang diadukan 3 orang ya. Silakan berikutnya Ketua dan Anggota Bawaslu ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, kami dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memperkenalkan diri. Saya Dedi Risanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Teradu keempat. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan majelis, saya Said Muhammad Afandi, anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Coba diulang namanya. Said Muhammad Afandi. Said Muhammad Afandi. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salestia Deni, anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Teradu 6. Terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan yang mulia, kenalkan saya M. Lukman Said, Eskum, anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Teradu 6. Baik. Selanjutnya dipersilakan kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia yang hadir secara online. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya menjadi anggota Bawaslu selaku Teradu 8. Terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan pihak terkait dari Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Saya Toto Aryono, Koordinator Penyelesaian Sengketa, mewakili Bapak Rahmat Bagja, Ketua, Ibu Loli Suhenti, lalu Pak Puadi yang saat ini sedang mengikuti RDP dan sudah ada surat izinnya, jadi silakan. Lalu Pak Erwin melalui Zoom yang mulia, mohon maaf yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Pak Toto yang sudah hadir. Jadi perlu kami sampaikan surat secara resmi sudah disampaikan kepada Bawaslu. Ketua dan anggota Bawaslu ada agenda RDP yang tidak bisa ditinggalkan, maka hari ini diwakili oleh Bapak Toto. Kemudian anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayetno, anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Baik. Selanjutnya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dwi Apriyansah Indra. Saya anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sebagai pihak terkait. Terima kasih. Dwi Apriyansah. Dwi Apriyansah satu-satunya anggota yang tidak diadukan ya? Iya. Baik. Untuk pihak terkait KPU satunya tidak hadir ya? Iya, silakan ada informasi ya. Untuk pihak terkait dari KPU Ingu hanya satu, karena pada saat proses DCS saudara terkait 2 Dwi Apriyansah Indra waktu itu menjadi anggota KPU Ingu. Oh baik ya. Terima kasih. Jadi waktu perkara ini diperiksa, peristiwa yang diadukan ini yang diperkarakan itu saudara anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Dwi Apriyansah masih menjabat sebagai anggota KPU. Baik ya. Jadi sudah jelas ya posisinya sekarang. Hadir sebagai pihak terkait. Kemudian pengadu menghadirkan saksi ya. Betul ya? Bisa diperkenalkan saksinya sudah hadir? Apakah hadir secara offline atau online? Yang bersangkutan? Bisa diperkenalkan?
berdiri. Baik. Terus satu lagi Tri Utomo. Tri Utomo, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Kemudian teradu juga menghadirkan saksi ya. Teradu ketua dan anggota KPU ya. Ya, yang siapa? Izin Ketua yang mulia menjelaskan yang dihadirkan adalah anggota KPU Provinsi Riau Divisi Hukum dan Pengawasan Pak Firdaus. Baik, terus satu lagi staf sekretariat KPU Inhu sekaligus sebagai admin aplikasi Silon Dedi Abda Putra. Ini staf PNS, PLT Kasubag Teknis pada saat itu. PLT Kasubag. Baik. Karena yang dihadirkan sebagai saksi ini adalah penyelenggara, maka kami periksa bukan sebagai saksi ya, sebagai pihak terkait ya. Jadi tidak perlu nanti disumpah ya, karena menjadi bagian dari penyelenggara pemilu begitu ya, pengadu. Sudah semua ya memperkenalkan diri. Selanjutnya saya persilakan kepada pengadu untuk menyampaikan pokok-pokok aduan. Apakah mau disampaikan oleh pengadu prinsipal atau kuasa hukum? Silakan. Majelis, saya akan membacakan pokok aduan yang sudah kami ajukan, yang sudah kami masukkan ke berkas ajuan di form 1. Itu di kronologis kejadian. Pokok permasalahannya sebagai berikut, yang pada intinya bahwa pengadu merupakan bacalek DPR. Mic-nya bisa lebih dekat ya, supaya bisa jelas. Silakan. Baik. Pokok permasalahannya sebagai berikut, bahwa pengadu merupakan bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, daerah pemilihan 5 nomor urut 2 dari Partai Garuda. Bahwa benar pengadu mantan narapidana kasus Saracen yang viral tahun 2017 silam. Meskipun pengadu sebagai mantan terpidana, masyarakat tidak mempersoalkan perihal tersebut karena masyarakat daerah pesisir daerah pemilihan 5 Kabupaten Indragiri Hulu menginginkan sosok yang mempunyai potensi untuk dijadikan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Pengadu dapat dukungan dari masyarakat dan sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai bakal calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, file bukti J01. 3. Bahwa pada saat pengajuan pendaftaran bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, daerah pemilihan 5, dan pengadu sudah melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, file bukti J02. Bahwa 4. Bahwa pada tanggal 8 Juli tanggal 8 Juli tahun 2023 pukul 17, pengadu dihubungi oleh saudara Rudi Kurniawan yang merupakan sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu untuk hadir di kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu menghadap kepada Ketua KPU guna untuk mengklarifikasi sebagai bacalek mantan terpidana. 5. Bahwa di kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua KPU menanyakan pelapor apakah pernah dipidana Undang-Undang ITE. Pengadu menjawab, benar Ibu, saya dulu pernah terpidana kasus Saracen saat momennya Pilkada Jakarta dan Pilpres tahun 2019 dan divonis 2 tahun penjara. Bahwa Ketua nomor 6, bahwa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu
menjelaskan bahwa untuk semua terpidana dan mantan terpidana sudah digeneralisasikan dengan adanya peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Mengingat pengadu tersandung Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun, pengadu harus menunggu masa jeda 5 tahun. 7. Bahwa pada saat itu pengadu menyanggah bahwa ada pengecualian di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 11 ayat 1 huruf G, kasus yang dialami berhubungan dengan politik sehingga pengadu tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun. Namun KPU menjelaskan kembali bahwa PKPU nomor 10 tahun 2023 semua terpidana dan mantan terpidana yang ancamannya di atas 5 tahun harus menunggu masa jeda 5 tahun. Bahwa nomor 8, bahwa dengan adanya penjelasan dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu, pengadu tetap mendaftarkan diri sebagai bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Nomor 9, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik peserta pemilu Partai Garuda tingkat kabupaten dengan berita acara nomor 541-PL01-4BA-1402-2023 bahwa KPU nomor 10 bahwa KPU Indragiri Hulu keliru memverifikasi administrasi perbaikan bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan berita acara nomor 541-PL01-4BA-1402-2023 di lembaran halaman nomor 103 dan 104 sejenis status terpidana atau mantan narapidana, dokumen dapil Indragiri Hulu 5 nomor urut 2 nama bakal calon Jasriyadi, dokumen bakal calon huruf B nomor 7 huruf A, surat keterangan dari lembaga permasyarakatan atau kepala balai permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak dan asasi manusia dengan memberikan penafsiran keterangan masa jeda belum 5 tahun belum terpenuhi sehingga nama bakal calon Jasriyadi menjadi tidak memenuhi syarat. File bukti J03. Nomor 11, bahwa nama bakal calon Jasriyadi terpidana atau mantan terpidana khusus yang berhubungan dengan politik praktis sesuai dengan surat pernyataan model BB pernyataan tanggal 25 Juni 2023 saat pengajuan ataupun perbaikan dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu tentang status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, file bukti J04. Nomor 12, bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten dari partai politik peserta pemilu Partai Garuda tingkat kabupaten dengan berita acara 575-PL01BA-1402-2023 Kabupaten Indragiri Hulu telah nyata keliru di dalam lampiran berita acara nomor 575-PL01BA-1402-2023 bukanlah untuk peserta pemilu Partai Politik Garuda, melainkan lampiran tersebut diperuntukkan untuk peserta pemilu Partai Politik Partai PAN. File bukti J05. Nomor 13, bahwa pada tanggal 6 Agustus pengadu memberitahukan kepada Sekretaris DPC Partai Garuda berita acara nomor 575-PL01-TTBA-1402-2023 lampirannya bukanlah untuk peserta pemilu Partai Garuda, melainkan lampiran tersebut diperuntukkan kepada peserta pemilu Partai Politik Partai PAN, sehingga DPC Partai Garuda menyampaikan kekeliruan tersebut kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk merevisi berita acara nomor 575-PL01BA-1402-2023. 14.
bahwa KPU Indragiri Hulu telah keliru memverifikasi hasil akhir verifikasi administrasi perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan berita acara 575 PL 01BA 1402/2023 di lembaran halaman nomor 32, 33 dan 34 jenis status terpidana atau mantan narapidana void bukti J06. Dokumen dapil Indragiri Hulu 5 nomor urut 2 nama bakal calon Jasriadi, dokumen bakal calon huruf B nomor 7 huruf A, surat keterangan dari lembaga permasyarakat dan atau balai yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan memberikan keterangan tidak benar sehingga nama bakal calon Jasriadi menjadi tidak memenuhi syarat ataupun TMS. Nomor 15, bahwa KPU Indragiri Hulu telah keliru dan menafsirkan di saat memverifikasi hasil akhir verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dengan berita acara nomor 575 PL 01BA-1402/2023 bahwa Jasriadi yang diancam 6 tahun penjara dan harus menunggu masa jeda 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Syarat tersebut tidak berlaku bagi mantan narapidana yang berhubungan dengan politik karena berbeda pandangan dengan rezim yang berkuasa sesuai keputusan MK Konstitusi nomor 87/PUU nomor 9/2022 perubahan pasal 240 ayat 1 huruf G Undang-Undang nomor 7 2017 pemilihan yang umum yang berbunyi bakal calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan. G. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa nomor 16, bahwa pada tanggal 7 Agustus pengadu mengajukan permohonan untuk penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu demi kepastian hukum karena pengadu menganggap adanya kekeliruan dan penafsiran KPU memverifikasi hasil verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu secara sepihak sehingga nama bakal calon Jasriadi menjadi tidak memenuhi syarat. Nomor 17, bahwa sebelum sidang adjudikasi Bawaslu Kabupaten melaksanakan mediasi terhadap pengadu dan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengambil keputusan kata mufakat, namun di dalam mediasi tidak ada kesepakatan sehingga dilanjutkan sidang adjudikasi. Nomor 18, di dalam sidang adjudikasi untuk lebih lengkapnya persidangan lanjutan bisa dilihat kembali melalui link YouTube Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, Fed Bukti J07. Pengadu menghadirkan 2 orang saksi dari warga dan saksi ahli tata negara yang mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materi cukup serta dileges untuk meyakinkan majelis adjudikasi. Selain setiap masing-masing saksi memberikan keterangan di antaranya, saksi atas nama Renata menerangkan bahwa kasus Saracen pernah melihat melalui siaran TV, YouTube, dan media online. 2. Saksi ahli menerangkan Zenis Helen hal mana dalam pendapat hukum ahli menerangkan kasus yang dihadapi oleh pemohon di dalam perkara pernah dihadapi pemohon di Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 11-PIT-SUS-2017-PN PBR atau Pekanbaru Jo nomor 94 PIT-SUS-2018 PT Pekanbaru merupakan terpidana
pidana politik. Bukti FED J08. Nomor 19, bahwa di dalam sidang adjudikasi KPU Kabupaten Indragiri Hulu menghadirkan saksi ahli hukum atas nama Firdaus, sarjana hukum Firdaus menerangkan isinya. Saksi Firdaus sarjana hukum menerangkan perihal PKPU nomor 10 tahun 2023 mulai dari syarat-syarat pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, syarat dokumen pendaftaran bakal calon anggota legislatif, verifikasi dan dokumen dan fungsinya KPU Kabupaten. Saksi menerangkan di dalam persidangan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu, pekerjaan KPU adalah administratif, tidak menafsirkan soal-soal pasal ini apakah tindak pidana politik atau tidak. Sepanjang administratif dilengkapi, statusnya memenuhi syarat. Jika timbul keraguan-raguan, KPU dapat meminta klarifikasi terhadap lembaga instansi yang berwenang. Saksi Firdaus ST menerangkan di dalam persidangan bahwa Undang-Undang ITE termasuk hukum positif. Majelis adjudikasi dan pemohon juga sepakat waktu itu. Nomor 20, bahwa saat persidangan adjudikasi Bawaslu Kabupaten dalam masa transisi pada tanggal 15 Agustus 2023, masa jabatan Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu berakhir sehingga terjadi kekosongan pada tanggal 16 Agustus 2023 sampai tanggal 18 Agustus 2023 barulah dilantik anggota Bawaslu dengan masa jabatan 2023-2025. Nomor 21, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 mengadakan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dibacakan di hadapan pihak serta terbuka untuk umum, memutuskan isinya dalam petikan menolak eksepsi termohon dan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Baik, bukti J09. Nomor 22, bahwa pelapor keberatan atas keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sehingga pengadu mengajukan koreksi ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Namun Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menolak surat jawaban yang isinya menolak permohonan pengadu. Pengadu diarahkan langsung datang ke Bawaslu RI dan diberikan waktu 1 hari setelah putusan dibacakan. Bukti J10. Nomor 23, bahwa pada tanggal 11 September 2023 pengadu datang ke Jakarta untuk mencari keadilan. Pengadu datang ke Bawaslu RI untuk konsultasi terkait keputusan dari Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, dan Bawaslu RI sengketa pemilu menjelaskan yang isinya koreksi hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu RI apabila putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang diputus oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pengajuan koreksi banding hanya bisa dimohonkan oleh Bawaslu Provinsi atau Kabupaten Kota apabila pemohon mengajukan permohonan koreksi putusan secara langsung ke Bawaslu RI. Bisa dilakukan mengirim surat, diterima atau tidaknya tergantung keputusan pimpinan Bawaslu RI. Nomor 24, bahwa dari hasil diskusi bersama Bawaslu RI pada tanggal 19 September 2023, pengadu mengajukan surat permohonan koreksi kepada Ketua Bawaslu RI bukti J12 yang intinya hasil putusan penyelesaian sengketa proses Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 001-/PS-Rek-1402/9/2023 bukti J11 nomor 8 ya, 2023 bukti J11, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu diduga keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin majelis dilanjutkan dengan kuasa hukum kita. Izin yang mulia. Poin 25, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Bawaslu RI membalas surat permohonan pelapor, dinyatakan isinya permohonan selanjutnya ditolak. Bukti video bukti 3J-13. 26,
bahwa dari serangkaian di atas KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu RI yang pada intinya pengadu tidak dapat melampirkan surat keterangan kejaksaan untuk persyaratan dokumen pendaftaran bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga nama bakal calon Yasriadi menjadi tidak memenuhi syarat. Perlu diketahui bahwa pengadu sudah berupaya meminta surat keterangan dari kejaksaan. Berikut kronologi singkatnya. Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran bacalek DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, pengadu memohon surat keterangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan domisilinya. Untuk mendapat surat keterangan dari pengadilan tersebut, ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi. Di antaranya adalah surat permohonan melalui website sebagai berikut. Poin kedua, SKCK adalah salah satu persyaratan wajib untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan. Yang herannya pada saat mendapatkan SKCK tersebut, pengadu dinyatakan berkelakuan baik. Bukti lampir bahwa pengadu sudah menanyakan perihal tersebut kepada pihak Polresta Pekanbaru untuk memastikan apakah data saya tidak pernah terlibat tindak kriminal. Ya, petugas kemudian mengatakan bahwa tidak menemukan hal tersebut. Poin kelima, surat mengajukan surat permohonan untuk mendaftarkan surat keterangan tidak pernah dipidana sesuai SKCK, namun pemohon ditolak. Petugas pengadilan bisa mengeluarkan surat keterangan yang isinya, maksudnya adalah petugas pengadilan hanya bisa mengeluarkan surat keterangan yang isinya pernah dipidana. Poin 6, sebelum pengadu menggugat di Bawaslu, pengadu datang ke KPU Kabupaten Indragiri Hulu menanyakan bagaimana cara mendapatkan surat keterangan dari kejaksaan, sementara pengadu sudah berupaya untuk mendapatkannya. 7. KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan penjelasan untuk mendapatkan surat dari keterangan kejaksaan. Pengadu diarahkan ke kantor Kejaksaan Riau atau Kejaksaan Tinggi karena KPU sudah menyurati pihak atau instansi tersebut untuk memudahkan dalam pengurusan pendaftaran bacalek DPRD, dan itu juga pernah disampaikan dalam sidang adjudikasi. Bukti J07. Poin 8, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan keterangan dari KPU. Pengadu sudah datang ke kantor kejaksaan, namun dari pihak kejaksaan memberikan arahan untuk mendapatkan surat tersebut melalui pengadilan negeri karena sekarang sudah satu pintu. Kejaksaan juga menjelaskan bagi mantan narapidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, urusannya di pengadilan negeri. Poin 9, pengadu juga sudah beberapa kali konsultasi kepada jaksa penuntut umum yang dulunya menangani kasus Saracen. JPU juga menyampaikan dan memberikan arahan untuk mendapatkan di kantor pengadilan. Bukti J16. Poin 10, selanjutnya pengadu berupaya lagi untuk mendapatkan surat keterangan pernah dipidana karena kealpan ringan atau alasan politik. Saya ulangi, kealpan ringan atau alasan politik melalui website tersebut era terang video 1J17 yang akhirnya diproses oleh pengadilan, namun di saat pengambilan surat keterangan tersebut pihak pengadilan secara tidak resmi mengeluarkan surat keterangan pernah dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik. Alasannya itu, alasan formatnya itu sudah baku. Mengingat sulitnya mendapatkan keterangan dari kejaksaan, hari itu juga pengadu datang ke kantor kejaksaan secara resmi menggunakan surat pengantar dari Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 21 Agustus, pengadu baru mendapatkan balasan dari kejaksaan yang kurang lebih isinya adalah sama seperti apa yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Video J18. Demikian kronologi kejadian ini dibuat untuk dapat diperiksa oleh DKPP supaya saya sebagai pengadu mendapatkan kepastian hukum. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas terhadap penyelesaian sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indragiri Hulu nomor 001 dan seterusnya,
KPU daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Bawaslu daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Bawaslu RI diduga telah melanggar kode etik pemilu sebagai berikut. A. KPU Kabupaten Indragiri Hulu bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Ketua Teradu 1 dan anggota KPU Teradu 2 Divisi Hukum telah menafsirkan surat keterangan dari pengadilan dan juga menafsirkan PKPU nomor 10 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 huruf G yang berbunyi tidak pernah dan seterusnya. Yang mulia, ya. Lanjut. Iya. Tidak pernah sebagai terpidana seterusnya. Sehingga langsung di kalimat terakhir. Sehingga nama bakal calon jasradi atau pengadu menjadi tidak memenuhi syarat TPS. Angka 1 kalimat yang terakhir. Kami lanjutkan poin 2 bahwa Ketua Teradu 1 dan anggota KPU Teradu 2 dan Teradu 3 KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan seterusnya kebingungan saat memverifikasi ke dokumen bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Poin ketiga, bahwa Ketua Teradu 1 dan anggota KPU Teradu 2 dan Teradu 3 KPU Kabupaten Indragiri Hulu terlalu banyak kecerobohan dan kurang cakap dalam menjalankan tugasnya seperti kronologi pada poin 13. Selanjutnya di poin kalimat terakhir, karena norma yang terkandung dalam pasal-pasal AKUO telah menggugurkan hak pengadu. Poin 5, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak konsisten. ICW juga menemukan salah satu contoh mantan narapidana korupsi yang masuk di dalam daftar calon sementara. Selain itu juga ada mantan terpidana umum yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun. Jika memang peraturan KPU diberlakukan sama untuk seluruh Indonesia, mengapa pengadu tidak diloloskan? Menurut pengadu, ini termasuk kategori pembatasan yang diskriminatif. Poin 6, bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak konsisten dengan persyaratan dalam pasal 11 ayat 6 PKPU nomor 10 2003 dan seterusnya, sehingga mantan terpidana korupsi bisa atau melangsungkan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi dan atau DPRD kabupaten. Poin B, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu bahwa Teradu 4, 5, 6 dan 7 dalam pertimbangannya Teradu 5 ke Teradu 4 bagian bawah, kalimat bagian bawah, Teradu 4 mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi dengan nomor registrasi permohonan dan seterusnya. Di dalam keputusannya halaman 40 poin 4 sampai 7 dan halaman 41 poin 1 sampai 4 bahwa Teradu 4 mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pengadu berpendapat bahwa Teradu 4 dan seterusnya. Poin 5 lanjutkan. Jelas-jelas kental dengan nuansa politiknya dalam perkara tersebut dan berhubungan dengan tindak pidana politik. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi Transformasi dan Elektronika, Junto, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 tentang ITE, yang dimana tindakan pengadu terkualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum positif, yang dimana hanya karena jasadi selaku pelaku pada saat melakukan tindak pidana mengakses akun Facebook Sri Rahayu Ningsih
dan setelah itu membuat 3 postingan, yaitu adakah kejadian di negeri ini mati 1 tumbuh 1000, dan memuat 3 gambar yang berisikan screenshot status orang, yaitu Ahok, yang lainnya terdakwa lupa, yang ditujukan pada penguasa yang berkuasa pada saat itu, alias memiliki perbedaan pandangan terhadap pandangan dengan rejim. Saya ulangi, memiliki perbedaan pandangan terhadap pandangan dengan rejim yang sedang berkuasa. Hal ini berkaitan erat dengan pasal 11 ayat 1 huruf G PKPU nomor 10 2023 tentang pencalonan anggota DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nomor 12 dan seterusnya. Karena tindakan yang dilakukan oleh pemohon itu diduga tindak pidana politik, sehingga telah nyata pengadu termasuk kategori perilaku tindak pidana politik yang tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. Halaman 13 berikutnya. Sebagai contoh ketentuan yang di kalimat yang terakhir, misalkan sebagai contoh keputusan yang sudah pernah dikeluarkan oleh teradu 4 telah mengabulkan permohonan mantan narapidana korupsi dengan nomor register 001 dan seterusnya. Poin 5, teradu 4 juga telah dalam putusan penyelesaian sengketa pemilu Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 dan seterusnya, bahwa hanya memberikan waktu 1 hari saja setelah putusan pengadu untuk mengajukan keberatan ke Bawaslu RI. Perbuatan teradu 4 sudah melanggar peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 9 tahun 2022. Artinya teradu 4 hanya memberikan waktu 1 hari dari Kabupaten Indragiri Hulu ke Jakarta Pusat, ke PKP Pusat. Hanya memberikan waktu 1 hari kepada teradu. C. Bawaslu RI, bahwa teradu 8 dan seterusnya, pengadu dan seterusnya, poin 2, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 18 Agustus 2023 telah terjadi kekosongan anggota DPU Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga secara terkesan mereka secara terburu-buru untuk melakukan suatu keputusan. B. Poin D, pengadu berdasarkan UUD 45 Undang-Undang 19 diantaranya ya, dianggap dibacakan ya. Dianggap sudah dibacakan. Ya. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Langsung ke petitumnya ya. Ya, silakan. Langsung petitum. Bahwa dianggap sudah kami bacakan, langsung kami ke petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Para teradu terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Poin 3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 1, teradu 2, teradu 3 selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Poin 4. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 4, teradu 5, teradu 6, teradu 7 selaku ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. Poin 5. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu 8 selaku ketua PLH Bawaslu RI. Poin 6. Menyatakan pengadu berhak dimasukkan kembali sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Jasriyadi, dan apabila
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, maka putusan kami minta putusan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et bono. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bro. Ada tambahan, Prinsipal? Ya, silakan. Hal yang berbeda yang belum disampaikan? Ya, ada dalam pokok pengaduannya. Halaman berapa? Halaman 1 yang tambahannya semalam. Yang 8 pokok aduan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Baik, saya bacakan yang intinya saja ya, Mulia, sesuai dengan tambahannya, karena kemarin setelah dikeluarkannya DCT, para mantan narapidana yang belum memenuhi masa jeda 5 tahun yang pada intinya lolos di situ ya. Nah, saya bacakan dulu yang nomor satunya. Ini 8 pokok aduan baru ya? Iya, yang tambahannya yang kemarin yang diminta dari DKPP waktu 2 hari sebelum sidang. 2 hari sebelum sidang. Iya, 2 hari sebelum sidang. Ya, silakan. Baik. Apa yang mau disampaikan? Nomor 1, bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Teradu 1 dan anggota KPU Teradu 2 dan Teradu 3 telah menafsirkan surat keterangan dari pengadilan yang juga menafsirkan PKPU nomor 10 tahun 2023 pasal 11 ayat 1 huruf G, sehingga pengadu atas nama Jasriyadi merupakan bakal calon DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari Partai Garuda yang tidak memenuhi syarat. Pada saat hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, berita acara tidak memenuhi syarat karena berstatus mantan terpidana atau mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih dengan alasan masa jeda 5 tahun belum terpenuhi. Selain daripada itu, KPU Indragiri Hulu pada hari Jumat tanggal ini sesuai dengan pengadu format yang pertama ya. Kita lanjutkan aja langsung kedua, dianggap sudah dibacakan. Ya, lanjut. Nomor 2, menurut kami KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya atas nama Jasriyadi sudah memenuhi syarat administrasi pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan tidak harus menunggu masa jeda 5 tahun. Alasan pengadu sebagai berikut. Kasus yang dialami pengadu atas nama Jasriyadi merupakan kasus yang berkaitan erat dengan politik saat Pilkada Jakarta dan pasca Pilpres 2014. Alat bukti file bukti J01 dalam dakwaannya anggap sudah dibacakan seperti tadi. Menurut pengadilan telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang ITE, yang dimana tindakan pemohon terkualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum positif, yang dimana hanya karena Jasriyadi selaku pelaku pada saat melakukan tindak pidana mengakses akun Facebook Sri Rahayu dan setelah itu membuat 3 postingan, yaitu adakah keadilan di negeri ini, mati 1 tumbuh 1000, dan memuat 3 gambar yang berisikan screenshot status, yaitu Ahok, yang lainnya terdakwa lupa, yang ditujukan kepada penguasa yang berkuasa di atas, memiliki perbedaan pandangan terhadap pandangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Selain daripada itu, kasus Saracen yang dialami Jasriyadi dikait-kaitkan dengan publik figur atau tokoh nasional seperti Pak Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Kiflan Zen, Egy Suzana, Jenderal Ampli Tanujiwa, Fed Bukti ILC, Halal Haram Saracen. Kasus Saracen dalam tuduhannya dikenal sebagai Saracen sindikat penyebar ujaran kebencian mengkritik pemerintah dengan motif ekonomi. File bukti Wikipedia. Sehingga pada saat itu Presiden Jokowi berkomentar memerintahkan Kapolri usut tuntas kasus Saracen sampai ke akar-akarnya. File bukti link Kompas Nasional. Nomor 2, bahwa
pengadu atas nama Jasriyadi merupakan mantan terpidana atau mantan narapidana yang divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan jaksa banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Jasriyadi divonis 2 tahun penjara tersandung kasus saracen pada tahun. Saya potong sebentar ya. Iya. Apa yang disampaikan sebenarnya tidak secara substansi tidak berbeda dengan pokok aduan ya. Tapi ada tambahan sedikit. Jadi saya perlu luruskan ya, permintaan dari bagian persidangan itu melengkapi kelengkapan dokumen rangkapnya, bukan membuat pokok aduan baru ya, karena pokok aduan itu tidak bisa mengalami perubahan karena sudah disampaikan kepada para teradu. Para teradu harus mendapat kesempatan yang cukup untuk mempelajari pokok aduan ya. Jadi ada kesalahpahaman sepertinya ya. Jadi setelah kami melihat juga tidak jauh berbeda, sama secara substansi. Ya, ya. Apakah cukup atau mau dilanjutkan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan masih menyampaikan pokok aduan ya Pak? Ya. Terima kasih yang mulia pimpinan dari DKPP dan saudara-saudaraku dari KPU dan Bawaslu, baik di Riau maupun yang dari pusat. Saya ingin memformulasikan secara singkat saja supaya kita sesuai dengan perintah Allah, surat Al-Maidah ayat 8, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Ini dalilnya. Kemudian faktanya terjadi peristiwa hukum yang menimpa Jasriyadi. Peristiwa hukumnya itu ditopang oleh data-data yang sudah disampaikan. Tapi penting saya sampaikan karena di situ ada nama saya. Pada waktu itu saya tidak kenal Jasriyadi, betul? Nah, jadi saya merasa difitnah, dimasukkan nama saya dalam struktur saracen. Sementara kesalahannya menurut data yang ada mengakses ya, Facebook yang merupakan jual-jual data-data untuk motif ekonomi tadi. Nah, diputuslah 10 bulan, tapi beliau banding malah jadi 2 tahun. Nah, nanti kita lihat rasa keadilan dan lain sebagainya. Maka poin pentingnya adalah dalil kita sudah jelas tadi. Kalau hukum positifnya pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintah dan hukum tanpa kecuali. Nah, kemudian faktanya seperti itu, data-data sudah kita dengar semua yang dibacakan tadi. Nah, sekarang logika yang harus kita pakai betul-betul bahwa kekeliruan berat ya, yang terjadi dalam konteks logika berdasarkan dalil, fakta, data tadi adalah kekeliruan dari KPU berlaku seperti pembuat undang-undang. Dia telah menafsirkan, dia telah membuat norma sama seperti MK, nggak tahu diri, mestinya tidak buat norma, dia buat norma ya, atau frasa yang berkait dengan itu, sehingga melahirkan satu keputusan yang tidak adil. Nah, kalau kita konsepnya tahu diri, misalnya kembali kepada supaya perbandingannya jelas, karena DKPP ini bisa seperti MK-MK ya, itu ngerti undang-undang pokok kehakiman, undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 17 mulai dari ayat 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu seharusnya tidak ditangani karena sudah tahu yang mau dipersoalkan keponakannya Gibran itu. Tapi kenapa tetap ditangani? Padahal sudah dilarang oleh pasal 17 ayat 3. Harusnya mengundurkan diri. Tapi tidak. Nah, setelah disidangkan, menurut pasal 17 ayat 6, putusannya dianggap tidak sah. Jadi tidak sah itu putusan nomor 90. Karena bertentangan dengan
kepentingan yang terjadi benturan tadi, masalah keluarga, makanya dihina-hinalah jadi mahkamah keluarga. Nah, poin ini penting dikaitkan dengan sini, jangan sampai dia secara hukum bukan pidana umum, dia pidana politik. Saya juga pernah dipenjara untuk itu, tapi sekarang saya bisa jadi caleg. Malah tuntutan buat saya seumur hidup karena saya dianggap makar. Hanya mengatakan gara-gara pemilu ini curang. Nah, ini Bawaslu nih. Saya ngomong itu depan Bawaslu juga. Ya, people power harus melawannya karena pemilu itu nggak mungkin nggak curang nih. Diduga nanti juga curang lagi. Tapi gara-gara ngomong gitu di penjara. Namun nggak ada putusan hakim. Ya, sampai hari ini. Nah, itu satu perampasan hak asasi manusia yang luar biasa. Nah, oleh karena itu DKPP yang terhormat, jangan sampai dalam hal ini kalau saya bikin kepentingan, saya nggak mau bela dia pernah jahatin saya, fitnah saya. Tapi karena demi keadilan, saya mau bantu dia karena supaya hukum ini betul-betul ditegakkan yang benar gitu loh. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kita jalan tengah saja lah, bahwa dia memenuhi syarat bisa menjadi calegnya lagi, dan yang DKPP KPU saran saya juga nggak usah dihukum, tapi di warning saja karena dia mungkin telah lalai memutuskan yang tidak memenuhi syarat. Sekarang DKPP tolong penuhilah syarat ini. Pemilu itu pesta demokrasi kita, harusnya suasana gembira, suasana happy untuk negara kita. Masa dibeginikan nggak boleh ikut? Hanya gara-gara salah persepsi, salah menafsirkan, salah tidak tahu diri, membuat hukum yang harusnya tidak boleh buat hukum. Nah, jadi dengan itu yang mulia, tidak bermaksud mendikte, tapi ini supaya everybody happy. Ini kita lagi suasana gembira, suasana pesta demokrasi. Jangan dibuat luka orang. Dia berkorban sendiri, apa sendiri, nggak minta uang sama negara untuk membantu negara ini. Kok begini kan? Kalian ini apa gitu? Ya. Saya ingatkan juga Bawaslu, kenapa waktu di Indragiri itu malah menolak juga usulan dia? Nah, ini kan nggak paham substansinya. Jadi sekali lagi, jangan ulangi lagi yang terjadi dalam konteks MK. Itu kita harus nyatakan ini memenuhi syarat yang mulia, dan di sana tidaklah perlu dihukum kecuali di warning karena telah berikan. Jadi semuanya happy, kita jalankan pemilunya dengan baik. Tapi kalau ini tetap dinyatakan tidak lolos, ya kita minta dia dipecat. Begitu tuntutan kita, kan dia juga dipecat istilahnya, Jasriyadi ini. Gitu yang mulia. Jadi tolong keadilannya itu pertanggungjawabkan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oleh karena itu, itulah yang menurut saya rasa keadilan. Dinyatakan dia memenuhi syarat, di sana ditegur saja. Tapi kalau di sini tidak memenuhi syarat, di sana harus dipecat. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ada tambahan? Ya, silakan. Masih berkaitan dengan pokok pengaduan ya? Ya. Jadi terima kasih yang mulia rekan-rekan KPU. Konteksnya sederhana, saya lebih cepat untuk menyampaikan bahwa jangan karena ada ketidaksukaan undang-undang ditabrak. Saya kira itu aja. Terima kasih kepada pengadu, prinsipal dan juga kuasa hukum. Tadi sudah menyampaikan pokok aduannya secara bergiliran ya. Dan pengadu di dalam pengaduan ini melampirkan alat bukti J1 sampai dengan J21. Sebelumnya saya mau bertanya, kode J ini apa artinya? Oh, Jasriyadi. Jadi kami ubah ya, menyesuaikan dengan peraturan DKPP. Kode untuk pengadu itu adalah P, ya, teradu. Jadi kode alat bukti itu bisa diperbaiki, yaitu P pengadu. Jadi bukan kode nama pengadu ya. Jadi kode pengadu itu P ya, biar memudahkan untuk nanti ketika putusan sudah dibacakan, jumlahnya P
P1 sampai P21. Oh baik, oh ya. Jadi P1 sampai P20. Ada tambahan? Berapa alat bukti tambahan? Baik, bisa disampaikan? Ya, ke bagian persidangan. Berarti P1 sampai P24. Ya, ada tambahan 4 ya. Jadi P1 sampai P24. Bagian persidangan silakan ya.